Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang sudah terbiasa berzina, anak muda kalau sudah terbiasa berzina, kehidupan kualitasnya pasti berantakan. Walaupun tampaknya mengesankan, walaupun tampaknya mengagumkan, apa yang terlihat di luar tidak menggambarkan keroposnya dia di dalam dirinya. Karena memang zina itu merusak. Kita harus yakin bahwasanya zina itu merusak. Kalau zina bisa meningkatkan pamor seseorang, maka pamornya pezina hanya naik di hadapan orang yang mereka menganggap zina itu biasa. Ya, karena pamornya orang berzina itu tercela di hadapan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan berarti kita lebih baik. Kita memang pendosa, tapi jangan pernah memaklumi dosa. Dan salah satu dosa besar itu adalah perzinahan. Sekarang mari kita bahas pemicu yang bisa menjadikan seseorang itu berzina. Kita bagi menjadi dua kelompok. Orang yang belum pernah nikah sampai dia berzina, atau orang yang sudah menikah tetapi bisa berzina. Ini kan kalau kita bedah di samudra kehidupan yang kita jumpai dari pelaku-pelaku zina itu ada dua. Ada yang memang masih muda, belum pernah nikah, dia zina. Ada yang sudah nikah tetapi dia berzina. Maka kalau ada seseorang, dia belum menikah tetapi dia bisa berzina, itu banyak sebab. Yang pertama, disebabkan karena al-maghalatu fil mahar wa zawaj. Yaitu ketika ada tradisi di masyarakat yang sangat bermahal-mahal di dalam mahar dan bermahal-mahal di dalam pernikahan. Jadi kalau kita mendapati tren menikah itu mahal, tren mahar itu mahal, itu yang menjadikan seseorang selalu mengundur-undur. Kapan nikahnya, kapan mereka berumah tangga. Ketika mereka ketakutan menghadapi biaya pernikahan resepsi yang begitu mahal. Dan mereka ketika tidak mampu memanage hawa nafsu yang ada pada dirinya dengan gejolak mudanya, maka mereka berusaha terus ya untuk bisa melampiaskan syahwat yang mereka miliki dengan perempuan yang mereka sukai, di mana perempuan itu sangat lemah dengan pendengaran. Dan pendengaran ini sering mendengar gombalan-gombalan dari laki-laki ketika ingin melampiaskan syahwatnya, dan perempuan lemah di pendengarannya. Dan terjadilah perzinahan, dan perzinahan ketika kita selalu membiarkan tren pernikahan itu dengan biaya yang mahal dan mahar yang sangat mahal. Ini jangan dianggap hal yang sepele. Karena tren pernikahan yang begitu mahal itu menjadi salah satu pemicu terjadinya perzinahan. Makanya sampai orang-orang yang berzina itu, saya pernah berbicara ya dengan orang yang mungkin melakukan perzinahan, dia berkata, di lingkungan kami Ustadz, di circle kami, orang yang berzina itu sering berkata begini, ngapain kita kalau pingin makan sate melihara kambing? Paham maksudnya? Jadi kalau pingin makan sate ya jajan aja, nggak usah melihara kambing. Mahal melihara kambing. Kamu harus ngopeni, harus ngasih makan, ngasih rumput, kamu buat kandang. Padahal cuma pengen makan kambing, cuma pengen makan sate. Kalau pengen makan sate, jajan aja. Ucapan yang sebenarnya ini ucapan bagian dari tipu daya setan. Tapi kalau tidak memiliki ilmu, maka ini akan dimakan mentah-mentah. Orang beranggapan ya daripada mahal di dalam pernikahan, saya tidak punya uang, lebih baik saya jajan. Dalam artian berzina. 500.000, 1 juta, 2 juta, saya bisa memilih yang saya mau. Dan terjadilah perzinahan. Makanya ini pula yang menjadikan kita harus mengerti fungsinya orang tua, hartanya itu menjaga anaknya dari perzinahan. Ini menjadi sebuah masukan dan nasihat untuk saya dan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mendapati anak kita sudah memiliki kemampuan ba'ah, kemampuan untuk biologis, fungsi harta orang tua itu menjadi penjaga anaknya dari dosa dan kemaksiatan dan menjaga anaknya dari neraka. Dan salah satu penyebab masuknya orang ke dalam neraka itu adalah perzinahan. Ya. Makanya kalau kita mendapati anak kita sudah ba'ah, sudah kuat biologisnya, nikahkan aja. Kalaupun dia belum mapan, belum bekerja, masih berusaha untuk mencari gitu. Tapi ternyata dia sudah jatuh hati sama perempuan dan terus memikirkan perempuan itu, di mana perempuan itu juga memberikan sinyal lampu hijau kepada laki-laki itu atau kepada anak kita, udah nikahkan saja.
Walaupun dia belum mendapatkan pekerjaan, maka kita yang mencukupi sampai dia berdikari di atas kakinya sendiri ketika dia terus berusaha dan berikhtiar. Saya punya teman saya ini menikah di usia yang sangat belia, sebelum 20 tahun. Saat itu sederhana, ditanya sama bapaknya, kamu sudah ba'ah belum? Sudah, saya sudah ba'ah. Kalau begitu nikah ya. Anaknya polos berkata, saya belum punya kerjaan, saya masih pengen sekolah. Tapi kamu sudah memiliki gejolak nafsu, ya. Sudah kuat gejolak nafsumu? Sudah kuat. Sudah puasa? Sudah. Apa yang kamu dapatkan ketika berpuasa? Nah, tidak mendapatkan perbaikan, artinya masih kuat gejolak nafsunya. Maka abinya menikahkan dia dengan seorang wanita yang dipilih sama anaknya. Bapaknya memilihkan wanita dan akhwatnya menjadi pilihan bagi anaknya sampai akhirnya anaknya menikah. Sebelum menikah, anaknya berkata, kalau saya nikah nanti saya dapat nafkah dari mana? Saya nanti akan mencukupi kamu. Loh, gimana nanti Bi kalau saya mendapatkan nafkahnya dari Abi? Abinya berkata, fungsinya hartanya Abi itu bukan menjadi tabungan di masa tua. Nanti di masa tua sudah ada rezekinya sendiri. Tapi fungsinya Abi punya harta itu menjaga kamu dari dosa. Dan zina itu salah satu dosa besar. Nikah, Abi akan berikan kepadamu nafkah per bulan. Kamu berapa butuhnya? Sebutlah angka nominal kepada orang tuanya. Orang tuanya ngasih terus. Sampai anaknya ini sekolah, kemudian mendapatkan beasiswa, mendapatkan tunjangan, dan dia sudah mulai berdagang dan berbisnis dan mulai mengajar. Barulah dia berkata kepada bapaknya, Bi, saya sudah punya kecukupan nafkah. Maka jazakumullah khair sudah memberikan nafkah selama pernikahan saya sampai saya betul-betul berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan saya sekarang sudah bisa menanggung istri saya dengan harta yang saya ikhtiarkan dengan tangan saya sendiri. Masya Allah. Ini kisah nyata ini. Kisah nyata ini betul-betul memberi sebuah refleksi kuat untuk kita. Hartanya saya, hartanya Pak Eka, hartanya Pak Asep, itu menjaga anak kita dari api neraka. Dan salah satu penyebab pencetus masuknya manusia yang banyak ke api neraka itu karena perzinahan. Jadi jangan kita suka mengatakan anak kita mau nikah lalu kita berkata, belum kerja kawin, mau ngasih apa anakmu? Batu. Kayak kita lupa bahwasanya orang yang menikah dikayakan oleh Allah. Ya, selama ba'ahnya sudah ada, gejolaknya sudah ada perempuan yang memberikan sinyal hijau sama perempuan yang dia sukai dan perempuan itu memberikan lampu hijau, ini bahaya, Pak. Karena kita tidak bisa mengawasi setiap waktunya dan mengawasi setiap saatnya. Maka itulah yang membuat kita. Fungsinya harta bukan untuk menjadi simpanan di masa tua. Di masa tua nanti ada rezekinya sendiri kok. Tidaklah satu hari yang kita lewati kecuali setiap hari itu sudah ada takaran rezekinya. Dan Allah ketika mendapati kita menafkahkan harta kita untuk anak-anak kita terhindar dari api neraka, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Kenapa? Karena modalnya dari Allah. Lalu kita gunakan modal yang datang dari Allah ini untuk menjaga hamba-hambanya Allah dari apa yang Allah murkai. Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Jangan malu nanti kalau tetangga mengatakan, anaknya belum kerja sudah nikah. Saya lebih malu kalau anak saya berzina. Belum kerja kok nikah. Loh, saya lebih malu kalau anak saya sudah berani ngajak anak perempuan orang belum bekerja tapi sudah ngajak ke sana kemari anak perempuan orang. Itu yang harusnya lebih malu. Jangan dibalik dan kita jangan terkena dan termakan framing. Oh, kalau belum bekerja kamu harus. Jangan terkena framing. Jangan terkena framing. Udah biarin aja, orang berilmu punya framing sendiri. Orang berilmu tuh punya frame sendiri yang tidak usah disamakan sama frame orang yang tidak punya ilmu. Bukan kita sombong, enggak. Idealis di dalam kehidupan. Kita nggak boleh ngerendahin orang yang belum berilmu, nggak boleh. Tapi bukan berarti kita mengikuti terus apa yang menjadi frame orang yang tidak berilmu. Orang berilmu yang ngaji harus punya frame sendiri yang jelas terhadap orang yang tidak punya ilmu. Yang kita doakan semoga semua dari kita berilmu. Jadi hati-hati terhadap fenomena mahalnya walimah, resepsi dan pernikahan. Kalau resepsi 500 juta, 1 miliar, kita terus membuat semacam itu, tentunya berat.
Bagi keluarga yang mampu silahkan, tapi tidak usah kita memaksakan semuanya harus sama. Ada orang yang mampu tabungannya, simpanannya ratusan miliar, dia mengadakan resepsi 1 miliar, 2 miliar sudah termasuk sederhana. Ya. Tidak usah kita semuanya harus paksakan. Kalau nikah bisa sederhana, sederhana. Kalau saya nanti ingin memiliki konsep pernikahan anak-anak saya sederhana. Yang penting sakral. Selebihnya uang dan tabungannya dipakai untuk bekal dia dalam pernikahan. Karena hari ini kompetisi orang mendapatkan rezeki semakin luar biasa. Maka lebih baik saving untuk kebaikan-kebaikan akhirat ketika mereka sudah memiliki kecukupan disebabkan tidak terlalu besar-besaran di dalam resepsi. Nah, makanya para ulama mengatakan salah satu sebab terjadinya perzinahan itu yaitu disebabkan karena mahalnya resepsi dan mahar yang menjadi sebab orang mengundurkan pernikahan dan terjadilah perzinahan.